yang mempunyai bekal atau amal ibadah bahwa di alam kubur dikatakan Nabi al-mautu bil qabri kal qari, seperti orang yang tenggelam. Ya berarti dia gelap, dia sumpah, dia sempit. Tapi ketika amaliyahnya banyak, itu orang di alam kubur bukan mendapatkan sisa, tapi mendapatkan nikmat bahwa alam kubur terang, bahwa alam kubur terang, bahwa alam kubur lega wasilah dengan amaliyahnya masing-masing. Tamat dari ya belum mau jarah sangat pemilik kita, ngomong kita kalau memang sudah mendahului kita itu bahwa Yasin kan baca Yasinnya yang benar ya, makhrajnya yang benar, tajwidnya yang benar, jangan semua nyelipin. Waj'alna min baini aydihim musaddam, waj'alna min baini aydihim musaddam. Sedang baik lagi ngaji Yasin apa ngejajalin kolor. Jadi sadar gitu bahwa ada air tunjukkan nikmat darah dari kuburan yang siram kan beres doa beres dan sebagainya di lokal karena ada memang kali kubur bukan cuma ada lagi bukan bisa itu. Ya Allah ya. Jadi perlu paham hakikat orang meninggal di alam kubur berarti yaitu seperti orang yang tenggelam. Alhamdulillah ini jadi. Kata ulama, kata Syekh Ihsan Jampes itu nisbat negara. Daerah mana Jampes teh? Daerah Kediri. Syekh Ihsan asli ulama Indonesia yang mengarang kitab Sirajul Talibin yang mampu menjelaskan, mensyarahi atau menjabarkan, meluaskan daripada kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin yaitu Minhajul Abidin. Minhajul Abidin yaitu karena kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengarang kitab Minhaj atau Minhajul Abidin, kemudian disyarah, diluaskan lagi, dijabarkan lagi oleh Syekh Ihsan Jampes yaitu Kediri. Jadi Jampes itu nisbat daerah atau kampung. Bahwa beliau berkata, kalau kita ingin cinta ke Gusti Allah, ke Rasul, ke pengajian, modalnya kudu ma'rifah, kata Syekh Ihsan. Arti makrifat yaitu kenal, gitu. Dan arti makrifat kenal. Jadi kudu mengenali hakikat diri kita, hakikat Allah, hakikat alam dunia, dan juga hakikat akhirat. Bahwa kata Syekh Ihsan di dalam kitabnya itu kitab Sirajul Talibin, beliau berkata bahwa ilmu makrifat ada empat. Nah, makrifat kenal, bahasa Jawanya weruh. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu mana ya'rifu nafsah, harus mengenal diri yang pertama. Yang kedua, ya'rifu rabbah, harus mengenal Tuhan atau Allah. Yang ketiga, ya'rifu dunya, harus mengenal hakikat dunia. Yang terakhir, harus mengenal ya'rifu akhirah, hakikat akhirat. Dijabarkan, diluaskan lagi kata beliau yang disebut kenal nafsah atau untuk mengenali diri bagaimana? Hakikat diri, hakikat makhluk, hakikat seorang hamba Allah bahwa sifatnya al-ubudiyah berarti kudu mau ibadah gitu. Itu namanya ma'rifat. Lagi supaya kita ilmu ma'rifat ada empat. Menurut Syekh Ihsan Jampes Kediri gitu. Di dalam kitab Sirajul Talibin yang pertama harus mengenali yang itu nafsa. Yang itu nafsa itu mengenali diri asal awak kita, bahwa awak kita hakikatnya bagaimana? Al-ubudiyah yang pertama kudu mau ibadah wajar sebab kita makhluk gitu. Nah, yang kedua wa tazallul, kudu merasa hina di hadapan Allah. Mengenal diri. Yang ketiga bahwa hakikat diri atau hakikat manusia wal iftiqar, harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika orang nggak mau doa,
berarti orang yang kada butuh kepada Allah, itu hakikat nafsah atau mengetahui diri. Yang kedua, bahwa ilmu ma'rifat kata beliau yaitu mengetahui ya'rifu rabbah, mengetahui Tuhan. Rabb itu kan Tuhan itu kan bisa dimana mendidik. Kalau di situ maaf ya, Rabb itu bisa dimana mendidik, merajai, menguasai. Tapi ada yang Tuhan yang bisa mendidik, banyak kan? Begitu Tuhan patung, berhala dan sebagainya. Mentari kalimatnya Rabb, tentang kalimat Al-Quran banyak disandarkan dengan kalimat berikutnya, kata Rabbin nas, Rabbis samawat, yang itu Rabbin nas bahwa Allah yang merajai manusia, yang mendidik manusia, yang mengurus manusia, yang mengatur manusia. Kembali lagi, ilmu ma'rifat yang kedua selain daripada mengetahui awak atau diri kita, sifat atau hakikat awak yang mau ibadah. Yang kedua itu merasa hina, yang terakhir itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikat Tuhan atau hakikat Allah bagaimana? Bahwa Allah itu as-sayyadah, bahwa Allah itu menjadi gusti, menjadi Tuhan dari segala apapun. Yang kedua wal azamah, bahwa hakikat atau sifat Allah itu maha agung. Yang terakhir hakikat Allah itu wal iqtidar, yaitu maha kuasa atas segala apapun. Nah, itu baru dua ilmu ma'rifat ya. Yang ketiga kata beliau ilmu ma'rifat yang sebetulnya harus mengenal hakikat alam dunia, bahwa hakikat alam dunia ada sifatnya mengubah sementara fana, yang udah jelas bakal fana, bakal sementara, tapi kita reka-reka itu adalah alam dunia. Nah, yang terakhir ilmu ma'rifat harus nyarifun akhirat, harus mengenal akhirat sifatnya, hakikatnya itu kekal, yang sudah bakal kekal, kita tinggal kita kembali. Ketika kita bisa mengetahui dari empat perkara tersebut yang disebut ilmu ma'rifat, insya Allah bakal muncul, bakal tumbuh di dalam hati orang tersebut hubbulillah, yaitu bakal cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan di tengah-tengah kepayahan, kelelahan kita, keterpurukan ekonomi kita, tapi alhamdulillah ketika datang malam Jumat, alhamdulillah ada diberi omongan ngaji. Allah kalian tapi nggak simak orang yang rajin ibadah ahli ilmu semua amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan muncul ketika kita bisa ma'rifat empat perkara tersebut. Pokoknya ketika malam Jumat waktunya datang pengajian, kok ngantuk mau payah, tetap kita makan ngaji. Sebab apa? Sebab dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kira-kira insya Allah. Jadi baik lagi hakikat ilmu ma'rifatnya ada empat. Dan pertama harus mengetahui nafsa, yaitu diri kita. Yang kedua robbah, Tuhan kita. Yang ketiga mengetahui hakikat dan dunia, sifatnya fana atau sementara. Yang terakhir hakikat akhirat, yaitu sifatnya kekal, jangan kita ditinggal mumpung masih ada waktu. Nah, ketika jadwal pengajian buru ngaji, jangan ditinggal. Waktunya insyaallah. Kita lanjut Rahman pembahasan ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kata ulama kuliah telah meriwayatkan Allah sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala, Gusti Allah Maha Tinggi atau Maha Nur, lama arada ayakhluq as-samawati wal ardi khalaqa jawharatan hadratan al-'abas samawati wal ardi. Kemarin jadi ini menurut riwayat itu cerita tapi sahih itu. Jadi diambil kekuatan riwayatnya sahih atau kuat. Menurut riwayat, jadi Gusti Allah yakhluqu as-samawati wal ardi khalaqa jawharatan, ketika Allah hendak menciptakan langit dan bumi, terlebih dahulu Allah menciptakan jauhar, yaitu mutiara. Bahwa mutiara di sini kata ulama as-samawati wal ardi, yang tebalnya, yang lebar dan besarnya melebihi daripada langit dan bumi.
yang pertama kali Allah menciptakan mutiara sebelum langit dan bumi. Nah, itu kan ilmu tentang apa? Ilmu tentang marifat, mengetahui kebesaran Allah. Marifat kenal bukan berarti melihat jadi Allah, bukan. Kalau bisa kita maksudnya mengenal hakikat Allah, mengenal apa? Mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini ilmu marifat namanya. Masa kira-kira ya? Insya Allah. Balik lagi. Nah, setelah Allah menciptakan jauharon atau mutiara permata yang berwarna khadrata, yang berwarna hijau, bahkan lebar atau besarnya melebihi daripada lipatan langit dan bumi, summa ilaiha, kemarin kemudian itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mutiara nazratan bihaibatin, dengan suatu pandangan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga ketika dipandang itu permata oleh Allah Subhanahu wa taala menimbulkan apa? Ya, kalau kata bahasa kita menangis, diprototin ya. Ya, kerja-kerja kan diprototin nangis sehingga menimbulkan air. Nah, berarti setelah Allah menciptakan permata, permata di situ nazratan bihaibatin, dipandang dengan pandangan yang sangat dahsyat oleh Allah, maka menimbulkan sebuah air. Nah, begitu. Nah, setelah menjadi air, fadliya wartafa, maka ngegolat dan ngebudal. Ketika kita masak air kan buat minum kopi kan ngegolat ya, gitu kan, menghasilkan sebuah apa? Menghasilkan sebuah uap dan asap kan gitu. Nah, fadliya wartafa itu menghasilkan sebuah air daripada permata yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang sangat dahsyat. Fadliya wartafa, kemudian ngegolat itu air dan ngebudal minum daripada air tersebut, maka menghasilkan obat zabatun sebuah buih, zabatun buih, wadukhanun lan asap, dukhan asap, berarti bahasa Arab apa asap? Jadi kan dukhan asap. Nah, wadukhanun lan asap, wadukhanun lan kuat, wada'ada lan ngegeter min khasyatillah, saking arah-arah wedi atau takut maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Allah menciptakan sebuah permata, kemudian dipandang oleh Allah, maka menghasilkan sebuah air dipandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghasilkan sebuah uap, asap dan sebagainya. Karena kenapa? Min khasyatillah, karena arah-arahnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu dahsyatnya ciptaan Allah, besarnya luar biasa. Takut beliau ke Gusti Allah, sementara kita tidak ada daya dan upaya tidak takut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Insya Allah. Nah, itu. Nah, lantas setelah yang terjadi uapan dan juga asap, bamin summata yarta'adu, bamin summata yarta'adu, maka saking waktu ngegeterin ia banyu zalikal ma'u imakan banyu ila yaumil qiyamah. Jadi hakikatnya air yang ada di kali, yang ada di laut itu semua yang ada, hakikatnya bergejolak dan bergemetar. Yakin air di laut, yakin air di kali, pasti semua bergetar dan bergejolak. Sebab kenapa? Pada ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, karena dipandang itu air tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Air laut menggunakan, bahkan ada ombaknya zoger, itu ada malaikat yang ngejaga. Itulah hakikat air, sifatnya bergejolak dan bergemetar sampai kemana? Ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Mafhum? Insya Allah. Wa khalaqallahu lam yasnita'akan sallallahu Allah menjadikan dukhan saking menggolan asap. Nah, tadi setelahnya muncul sebuah air kan muncul sebuah asap, dukhan dan juga uap. Nah, setelahnya muncul air, kemudian wakhlaqo lan nyiptakan Allah menjadikan dukhan saking menggolan asap, as-samaa ing langit. Berarti alhasil kesimpulannya langit
tercipta dan terbentuk karena ada uap atau asap yang timbul dari air gitu. Tawasola menjadi zabadu, wakola oleh mintakan sopa Allah menjadi zabadu sati mengkolan bui al-ardo bumi, yang berarti daripada timbulnya asap dan juga bui. Kalau langit tercipta dari asap, kalau bumi tercipta dari bumi yang asal mulanya emang dari air. Lihat di langit kelihatan kayak asap, emang terciptanya dari sini inilah menurut riwayat. Adapun kebenarannya semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafnya summa bahasa setelah jadi langit dan bumi, summa bahasa maka kali ngutus Allah malaikat insawiji malaikat min tahtil arsy saking esor-esore aras atau dari bawah aras. Kan ada atas aras, ada bawah aras gitu. Min tahtil arsy saking esor-esore aras pahabato maka turun sapa malaikat ilal ardi maring bumi hatta dakhala sehingga mandi sapa malaikat tahtal ardina ing dalem esor-esore bumi, pirang-pirang bumi as-sab'i kan itu atau yang tujuh. Nah setelahnya Allah menciptakan permata, kemudian menjadi sebuah air, kemudian menjadi sebuah asap dan juga bumi, jadi juga menciptakan sebuah bumi. Dari bumi situ Allah dibantu sumpah malaikat, yaitu dibantu oleh malaikat. Bukan berarti Allah kata puasa, bukan. Sebuah taksil apakah ini buruk atau kaya ini seorang malaikat begitu. Sebenarnya Allah Maha Kuasa, tanpa bantuan malaikat pun bisa. Tetapi sifat Allah, hakikat Allah al-istiqdar, yaitu puasa gitu. Jadi diutus kata Allah ke malaikat, ya malaikat merene kesini hasilnya fahabat ilal ardi, maka muncul atau meluncur itu malaikat ke mana? Mintahtil arsy, ke bawah aras, maksudnya ke bumi yang paling bawah. Gunakan tujuan itu malaikat diperintah oleh Allah untuk ngapain? Untuk memikul atau memanggul itu bumi. Ya Allah berat ya, luar biasa malaikat manggul bumi. Coba itu panggil ya sering boro-boro manggul bumi, manggul jangan bisa ya. Manggul kerasa, dia nyobain kredit. Tempat begitu. Nah kemudian setelah diutus oleh Allah malaikat diutus kemana? Disuruh ke bawah aras, yaitu untuk memikul atau memanggul sebuah bumi atau ardu. Maka wa ihdalat utawi salah sawijine pengelor ya malaikat iku kanas ono ya malaikat bil masyriq kalawan arah wetan wal ukhra lan utawi sawiji wemen iku kanas ono iyan atau nangan bil maghribi kalawan arah kulon. Jadi malaikat memikul atau memanggul itu bumi, disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keberatan, bagaimana muslim keberatan memplat tidak jatuh ada yang bumi. Kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya malaikat basito ini kalawan ngabeberakannya dua malaikat qabilota ini hale ngepel dua karonet atau kedua tangannya alal ardina ing atasnya bumi. Nah malaikat supaya itu bumi tegar ya, supaya stabil, maka bentangkan tanganmu atau kedua tanganmu ke Allah SWT. Tangan yang kanan dibentangkan ke arah wetan, yang satu lagi ke arah kulon, membentangkan itu malaikat untuk menahan bumi sampai kemana? Ila yaumil kiamah, sampai ke hari kiamat. Berarti ketika kalau nggak ada malaikat yang menahan bumi udah gempa. Sengkilang ada malaikat ya, sengkilang ada gunung deh, wal jibala autada, gununglah menjadi penegar alam dunia. Autad artinya paku, jibal itu artinya gunung. Mentah ketika alam dunia di daerah manapun pasti ada gunung. Sebab yang namanya gunung, hakikatnya gunung, wal jibala autada, gunung menjadi
sebuah vakumnya alam dunia supaya kagak gempa. Maafun kira-kira ya, insya Allah gitu. Nah, jadi membentangkan malaikat yang belakangan tersebut ke arah wetan dan ke arah kulon, hatta berbantu sehingga stabil malaikat hain ardo. Nah, ketika dibentangkan kedua kanan malaikat ke arah wetan dan kulon, insya Allah itu bumi menjadi stabil. Sebab kalau ditahan dengan punduknya doang, itu buminya masih goyang, masih ngebleo, masih kiri kanan. Maafun kira-kira ya, insya Allah. Inilah tentang kekuasaan dan kebesaran Allah menciptakan alam dunia. Setelah itu falam yakul maka orang ikuli kodamaihi kan wedang palroro dia malaikat. Apa yang tidak ada mau dia mukorori utawi tempat berpijak. Kan tadi malaikat diurus oleh Allah suruh menahan apa? Menahan bumi, kan? Itu menahan bumi, bahwa malaikat berarti adanya di mana? Adanya di bawah bumi, kan? Di bawah aras bumi. Berarti di bawah aras bumi ada apa? Tidak ada kan? Begitu. Nah, sehingga kata ulama falamnya pun disini kodamaihi mau dimukororin, maka tidak ada tempat berpijaknya malaikat untuk itu memikul dan menahan bumi. Lah kecoba ada kira-kira nih ya, di mana malaikat ya Allah saya mau berpijak mana nih, batu agak ada kan begitu kan, sedangkan bumi yang ada di bawahnya kan begitu. Ya Allah ya Karim, maka disitu diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hewan dari surganya itu lembu. Ini ke lembu sini lembu ya Allah ya Karim. Pak Ahmad kok tenang, kata Gusti Allah kepada malaikat, tenang, jangan khawatir malaikat, pokoknya mah jalankan perintahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad itu bumi, pikul panggul itu bumi, dan bertangan kedua tanganmu ke arah wetan dan ke arah kulon. Pak Ahmad kok maka terus mutus sopo Allah minal firdausi, saking surga firdaus, sauron ing lembu. Nah, lamun ikut tetap kedua sauron atau lembu sabaruna alfi kororin utawi 70 tanduk wa arba'una alfa qaimatin lan 40 sewu sikil. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang malaikat, jangan takut, ada tempat buat berpijakmu, maka aku kirim dari surga firdaus, yaitu sebuah sauron itu lembu. Di mana lembu tersebut mempunyai 70.000 tanduk dan mempunyai 40.000 kaki. Supaya apa? Supaya itu tempat berpijaknya malaikat, supaya kuat menahan bumi. Maka dikirim oleh Allah sebuah lembu ciptaan Rahman ya, ini lembu surga firdaus. Jadi maksud Allah gitu. Alhamdulillah. Berarti nyampe ke lembu ya, cuman jangan dipasangin ya, itu jangan dipasangin. Awas berarti nyampe ke lembu lagi ya. Allah ya karim. Nah, wajah ada langis malaki akan soballah korori koda malaki, tempat berpijaknya kedua kakinya malaikat ala sana ini ing atasnya pundaknya dia lembu. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa warhamni amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.